Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membawakan materi tentang teori semiotika. Sebelum masuk ke penjelasan, saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Fernanda Alvira. Saya mahasiswi Ilmu Komunikasi dari Untak Surabaya. Baik, dimulai dari pengertian semiotika. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari cara untuk memberikan makna pada suatu tanda. Saya kasih contoh misalnya, orang yang sedang menguap, itu tandanya orang tersebut sedang mengantuk. Semiotika juga dapat diartikan sebagai konsep pengajaran pada manusia untuk memaknai tanda yang ada pada suatu objek tertentu. Nah, objek-objek itulah yang membawa informasi dan mengkomunikasikan dalam bentuk tanda. Di sini ada beberapa tokoh dalam aliran semiotika. Yang pertama ada Ferdinand de Saussure, yang kedua Roland Barthes, dan yang ketiga Charles Sanders Peirce. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang teori pemikirannya beserta contohnya. Yang pertama ada Ferdinand de Saussure yang merupakan bapak semiotika. Asal ilmunya berasal dari linguistik, jadi Saussure yang mengembangkan ilmu semiologi. Semiotika menurut Saussure adalah kajian yang membahas tentang tanda dalam kehidupan sosial dan hukum yang mengaturnya. Di sini Saussure lebih menekankan bahwa tanda memiliki makna karena dipengaruhi oleh peran bahasa. Menurut Saussure bahwa tanda atau linguistik bahasa memiliki dua unsur, yaitu yang pertama signifian atau signifier, artinya penanda, yaitu hal-hal yang tertangkap oleh kita seperti gambaran visual dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada signify atau signified, artinya petanda, yaitu makna yang kita pikirkan setelah kita menerima tanda dari signifier tersebut. Jadi ada yang namanya sign, signifier, dan signified. Yang pertama ada sign, jadi sign adalah tanda, kombinasi dari konsep dan social image. Jadi di sini artinya citra bunyi atau apa yang kita lihat. Saya beri contoh misalnya tikus kantor. Lalu yang kedua ada signifier. Signifier adalah yang menandai itu atau penanda. Jadi maksudnya bagaimana kita memahami tanda tersebut. Contohnya seperti tadi, kalau dipahami dari tanda tikus kantor, mungkin kita mengartikannya sebagai hewan tikus yang berada di kantor. Tapi, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, bahwa ternyata tikus kantor bukanlah hewan tikus yang berada di kantor. Maka, muncullah signified. Signified adalah memaknai tanda tersebut. Jadi, tanda di sini kita pahami sebagai apa. Dan ternyata, tikus kantor adalah sosok orang kantoran yang gemar berbuat curang, khianat, korupsi, rakus, dan menyalahgunakan kekuasaannya. Ilustrasinya sebagai berikut. Sekarang masuk pada tokoh yang kedua, yaitu Roland Barthes. Roland Barthes adalah penerus pemikiran Saussure. Saussure tertarik pada cara kompleks pembentukan kalimat dan bentuk-bentuk kalimat menentukan makna. Tetapi, Saussure kurang tertarik bahwa kalimat yang sama bisa saja menyampaikan makna yang berbeda pada orang yang berbeda situasinya. Jadi di sini Barthes meneruskan pemikiran tersebut dengan menekankan interaksi antar teks dengan pengalaman personal dan kultural penggunanya. Barthes juga menekankan semiotika lebih berfokus untuk mempelajari bagaimana kemanusiaan atau humanity memaknai hal-hal di sekitarnya. Jadi objek di sini adalah tanda yang membawa pesan tersirat. Berikut adalah model kajian dari Roland Barthes yang terdiri atas denotasi, konotasi, dan mitos. Yang pertama ada denotasi. Denotasi adalah makna yang paling nyata dari sebuah tanda. Dan yang kedua ada konotasi. Konotasi di sini tentang bagaimana kita menggambarkan dan mengungkapkan makna yang terkandung dalam tanda-tanda. Di sini menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari pengguna serta nilai-nilai dari kebudayaannya. Dan yang ketiga ada mitos.
Mitos di sini bukanlah mitos dalam artian tahayul yang terdapat dalam masyarakat. Bukan seperti itu. Tapi, mitos Barthes adalah sebuah bahasa. Mitos adalah sebuah pesan. Barthes mengatakan bahwa mitos perkembangan dari konotasi. Mitos merupakan sistem semiologis, yakni sistem tanda-tanda yang dimaknai manusia. Jadi, jika konotasi tersebut sudah lama terbentuk di masyarakat, maka itu akan menjadi mitos. Dalam kajian Barthes ini, saya mengambil contoh mengenai tentang kecantikan. Cantik, makna nyata dari tanda cantik adalah objek yang indah dan mengesankan. Contohnya seperti saat kita lihat pemandangan atau taman bunga. Dan ada pula yang mengartikan cantik adalah wajah perempuan dengan kriteria seperti kulit yang putih, badan langsing, dan tubuh yang sangat proporsional. Jadi, perempuan cantik sering divisualisasikan dengan kriteria tersebut, dan sudah menjadi standar kecantikan. Hal ini karena dipengaruhi oleh budaya patriarki, sosial, ekonomi, dan politik. Contohnya bisa kita lihat seperti iklan-iklan di TV, yang mana mempromosikan produk dengan model wanita dengan kulit yang putih, serta tubuh yang langsing, sehingga kemudian dilihat oleh para kaum kapitalis, di mana mereka ingin melanggengkan standar kecantikan tersebut, dan menciptakan produk seperti sabun, atau sabun muka yang dapat memutihkan dan melembutkan kulit. Maka dari itu, terbentuklah di sini mitos kecantikan yang membelenggu kaum perempuan. Akhirnya banyak sekali yang memaknai cantik itu analisis secara fisik dengan kriteria yang disebutkan tadi. Padahal, cantik itu relatif. Karena cantik tidak hanya mengenai fisik saja. Sekarang masuk pada tokoh yang ketiga, yaitu Charles Sanders Peirce. Teori Peirce ini seringkali disebut dengan Grand Theory dalam semiotika. Hal ini disebabkan karena gagasan Peirce bersifat menyeluruh, deskripsi struktural dari semua sistem penandaan, dan Peirce mengatakan bahwa penalaran manusia senantiasa dilakukan melalui tanda. Peirce merupakan yang mengembangkan teori segitiga makna. Peirce memperlihatkan 3 elemen utama pembentuk tanda, yaitu representamen, objek, dan interpretan. Jadi maksud dari representamen atau yang disebut tanda adalah sesuatu yang mempresentasikan sesuatu yang lain. Sedangkan objek adalah sesuatu yang dipresentasikan. Dan interpretan adalah interpretasi seseorang tentang tanda. Sedangkan berdasarkan objeknya, Peirce membagi tanda atas ikon, indeks, dan simbol. Yang pertama ada ikon. Ikon merupakan tanda yang berhubungan antara penanda dan petandanya. Dan yang kedua ada indeks. Indeks merupakan tanda yang berkaitan atau mempunyai hubungan secara nyata dengan objek yang ditujukan. Dan simbol merupakan tanda yang mewakili objeknya melalui kesepakatan umum atau tradisi. Dengan teori Peirce ini, saya mengambil contoh, yaitu seorang remaja memakai kaos bertuliskan atau bergambarkan salah satu artis Korea Selatan, dan juga memiliki merchandise lainnya seperti lightstick. Lalu, contoh tersebut saya analisis seperti ini. Yang pertama, dalam ikon, yaitu mengacu kepada seorang remaja yang memakai kaos bertuliskan atau bergambarkan artis Korea Selatan. Dan yang kedua, dalam indeksnya, seperti pengertiannya, di sini tanda memiliki hubungan langsung dengan objeknya, yaitu seorang remaja yang memiliki merchandise seperti kaos dan lightstick menandakan bahwa ia adalah fans berat dari artis tersebut. Karena yang namanya fans pasti tidak lepas dari merchandise idolanya. Lalu simbol, dalam konteks ini, seorang remaja tersebut menandakan bahwa ia benar-benar fans sejati karena memiliki merchandise kaos dan lightstick yang terbilang harganya mahal. Tetapi tak heran jika orang yang mengidolakan artis Korea memiliki merchandise tersebut meskipun harganya mahal. Hal tersebut agar bisa diakui sebagai fans sejati.
Jadi kesimpulannya dari analisis tersebut adalah seorang remaja memakai kaos bertuliskan atau bergambarkan artis Korea Selatan. Hal ini menandakan bahwa ia adalah fans berat dari artis tersebut meskipun harga merchandise tersebut terbilang mahal. Hal ini agar diakui sebagai fans sejati di lingkungan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori semiotika. Mohon maaf jika ada kurangnya, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya Firanda mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.